Hai, kembali lagi dengan saya Bang Beng. Pada video ini kita akan praktekkan cara seorang dosen memberikan penugasan kepada mahasiswanya untuk mengirimkan link video di e-learning. Nah, di sini akan kita perlihatkan cara si dosen tersebut membuat penugasan dan bagaimana cara mahasiswa menanggapinya, sekaligus juga bagaimana si dosen memberikan penilaian dan feedback langsung melalui sistem e-learning tersebut. Untuk itu jangan lewatkan tahapannya dan juga jangan lupa tekan subscribe untuk mendapatkan video kita selanjutnya. Baiklah, tahap pertama ini saya akan mainkan peran sebagai dosen untuk membuat penugasan berupa link video kepada mahasiswa. Nah, sehingga kita perlu masuk sebagai dosen ya, adalah akun saya sebagai dosen di Universitas Andalas. Kita login. Nah, kita akan lihat nama kita sebagai pengajar atau dosen di sebelah pojok kanan atas. Nah, kita masuk ke mata kuliah yang kita ampu. Sekarang kita coba saja kelas percobaan ini. Kita masuk ke kelas percobaan, kemudian di sana kita bisa lihat banyak topik atau pembagian jam pertemuan. Nah, kita akan aktifkan. Jadi untuk mengedit ini kita harus aktifkan box yang warna hijau pekat itu, turn editing off menjadi on ya. Kemudian kita akan melihat bahwasanya ada penambahan fitur add activity and resource. Nah, kita tekan itu, kemudian kita ambil assignment ya, kemudian kita tekan add ya. Kita tekan add. Nah, kita akan masuk ke form yang harus kita isi sebagai form untuk penugasan tersebut. Jadi ada judul, kemudian deskripsi yang harus kita isi. Ya, kita ambil saja, ini sudah saya buat judul dan deskripsinya. Judulnya kira-kira yaitu tugas membuat video tutorial cara membuat spesimen herbarium ya. Kemudian deskripsinya kita copy saja yang sudah ada ini. Kita copy, kemudian kita paste di bagian box deskripsi ini. Oke, sudah dapat dilihat bahwasanya sudah ada penugasan di bagian deskripsi ini, bahwasanya kita menugaskan mahasiswa membuat link video yang sudah diunggah di YouTube. Jadi nanti link tersebut yang dikirim oleh mahasiswa dan kita bisa melihatnya di YouTube. Nah, kita perlu centang ini supaya kelihatan ya, display description ini nanti di bagian luar. Nah, di sini ada jangka waktu penugasan. Kita centang enable mulai dari 8 Mei, mahasiswa baru bisa mengirimkan sampai nanti batasnya 15 Mei. Ya. Kalau perlu pakai cut off date, kalau tidak kita tidak usah centang ini. Kemudian submission types itu kita centang dua-duanya, atau yang paling penting adalah online text ini, karena kita akan menyuruh mahasiswa mengembed file link video tersebut di online text itu nantinya. Kemudian kita lanjut, saya rasa sudah cukup ya. Sudah ada deskripsi, kemudian sudah dicentang juga deskripsinya ya. Kemudian kita bisa save dan balik ke course, atau kita save dan melihat seperti apa tampilannya, save and display. Coba centang ini. Nah, nanti mahasiswa akan melihatnya seperti ini ya, ada penugasan, kemudian bisa dilihat di sana partisipannya ada 8. Nah, sekarang masih kosong dan kosong submitted dan need gradingnya karena belum ada mahasiswa yang mengirimkan. Di sana juga ada batas waktu penugasan. Kita balik lagi. Nah, kita lihat kira-kira nanti seperti ini tampilan luar ketika mahasiswa maupun dosen login, kan kelihatan seperti ini. Nah, dan kita juga bisa edit kalau misalnya ada yang perlu diubah ya, dan juga bisa dihapus ya ketika posisi editing on tadi. Nah, kira-kira seperti itu membuat penugasan. Nah, kita coba untuk melihat di sisi mahasiswanya. Kita akan coba masuk di sisi mahasiswanya. Nah, kita akan coba kerjakan dan kirim tugas sebagai mahasiswa. Itu kita masuk saya akan masuk menggunakan akun sebagai mahasiswa. Saya akan login ya. Saya akan pakai akun yang role-nya sebagai mahasiswa. Login, kita tekan login ini, kita masuk, kita bisa lihat nama sebelah pojok kanan atas sudah berubah. Nah, kita masuk ke kelas yang tadi, itu kelas percobaan ini.
karena itu adalah kelas yang tadi kita contohkan untuk memberikan tugas. Nah, ini bisa kita lihat sama bentuknya seperti apa yang tampil di box dosen tadi. Kita masuk ke sana, kita tekan link tersebut. Nah, sekarang mahasiswa bisa melihat penugasan yang kita berikan tadi, bahwasanya ditugaskan untuk mengirimkan link video yang sudah diunggah di YouTube ya. Nah, kemudian juga si mahasiswa bisa melihat waktu submission statusnya ya, dari jam tanggal berapa sampai berapa hari tinggal dan jamnya, kemudian masuk ke add submission untuk mengirimkan tugas ya. Nah, mahasiswa perlu membuat keterangan ya, kelas mana beliau, kemudian kelompok berapa, karena ini penugasannya berkelompok. Kemudian dibikin di sana nanti label untuk kita embed link, kita pakai saja link video ya. Nah, ini adalah keterangan penugasan, dan ini adalah nanti tempat kita mengembednya, yaitu di link video. Kita blok ya, kemudian kita centang, kita tekan lambang rantai, kemudian kita ambil URL dari video yang sudah dibuat oleh mahasiswa ya, atau mahasiswa sendiri ya, maksud saya mengambil URL-nya. Silahkan di copy, kemudian setelah di copy dipaste di box create link tadi. Jadi mahasiswa akan melakukan ini, kemudian dicentang open in new window, kemudian di create linknya. Nah, sehingga sudah ada underline-nya di link video, tulisan link video tersebut, artinya sudah terembedkan link dari URL YouTube, video di YouTube tadi. Kita save ya. Kemudian mahasiswa harus men-save-nya sehingga baru terkirim penugasan tadi ke kotak si dosen gitu ya. Nah, sekarang posisinya penugasan sudah terkirim. Mahasiswa sudah mengirim link dari video yang sudah mereka buat. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sisi si dosen. Kita masuk lagi sebagai dosen untuk melihat seperti apa bentuk mahasiswa yang sudah mengirimkan penugasan berupa link video tadi ya. Nah, kita kembali masuk sebagai dosen. Saya akan ambil peran dosen lagi. Nah, bisa dilihat namanya sudah berubah di pojok kanan atas sebagai dosen. Kembali kita masuk ke kelas yang tadi, kelas percobaan. Nah, kita coba ambil link ya, membuat video tersebut, penugasan tadi. Kita tekan itu, kita masuk. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya sudah ada submit 1 ya. Dari 8 mahasiswa sudah ada yang submit 1, kemudian butuh grading untuk dinilai 1. Sehingga kita ambil di view grade all submission ini, kita tekan itu. Nah, kita bisa lihat bahwasanya nanti sudah ada yang mengirimkan 1 mahasiswa. Nah, ini yang paling bawah ini ya, yang Tisa Alesta tadi. Kita bisa lihat sudah ada video ya yang di embed, yang bisa kita lihat di bagian box dosen ini. Nah, tertulis ada kelas KBI kelompok 1. Nah, ini adalah link video yang kita embed tadi. Nah, ini bisa kita putar ya. Ini bisa kita putar play di sini, atau langsung juga kita di Neo Tab juga bisa untuk melihat atau menilainya nanti, sekaligus juga mengomentarinya. Nah, jadi nanti kita tidak perlu pergi ke browser yang lain untuk menilai video dari mahasiswa tersebut. Cukup kita lihat saja di sini, kemudian nanti langsung di sheet atau di page ini juga kita komentari dan langsung kita nilai. Oke, kemudian kita back, kemudian kita bisa langsung nilai. Kita berikan komentar ya, kita coba berikan komentar. Nah, ini feedback ya, feedback comment di sebelah kanan ini. Kita tulis videonya bagus gitu ya, cukup menarik, tapi tolong dilengkapi dengan nama anggota atau peserta ya, kelompoknya. Nah, ini bisa jadi bentuk contoh feedback dari kita. Kemudian kita nilai ya, kita nilai langsung di page ini, submitted for grading. Jadi nilainya
bisa jadi ya nilai maksimalnya per 100 itu ya, jadi kita bisa jadi 75 atau 85 sesuai dengan subjektivitas dari kita melihat video yang sudah kita tonton tadi. Nah, kemudian kita langsung save, ya kita tampilkan yes notify to student supaya si student bisa melihat penilaian kita, juga bisa melihat feedback dari kita. Nah, saya rasa cukup. Kemudian kita langsung save quick grading ini. Nah, artinya kita sudah menilai dan mahasiswa sudah bisa melihat penilaian dan feedback kita. Nah, kita coba continue. Nah, kalau kita sekarang sudah ada nilainya, sudah tergraded ya, jadi sudah ternilai. Nah, juga ini juga komen ini juga harusnya sudah masuk ke box dari sisi mahasiswanya. Nah, sekarang kita coba masuk kembali ke box sisi mahasiswanya. Nah, nanti juga kita masuk seperti ini. Nah, kita logout dulu sebagai dosen, kemudian kita masuk lagi sebagai mahasiswa untuk melihat seperti apa tampilan di sisi mahasiswanya terhadap feedback dan nilai yang kita baru saja kita berikan tadi. Kita kembali login sebagai mahasiswa, kita masuk sebagai mahasiswa, pojok kanan atas namanya sudah berubah sebagai mahasiswa, kita masuk ke kelas percobaan. Nah, sekarang kita masuk lagi ke link dari penugasan tadi ya, kita tekan itu. Nah, kita coba lihat bahwasanya sudah graded ya statusnya. Jadi grading statusnya sudah berubah menjadi graded. Tuh buktinya, dan kemudian di bawahnya kita akan lihat bahwasanya sudah ada feedback ya. Dan juga bisa di feedback itu kita lihat grade-nya 85 adalah nilai yang kita berikan tadi. Kemudian kapan di gradingnya juga Jumat 6 Mei ya. Kemudian siapa yang menggrade, siapa yang menilai juga ada di sana. Kemudian apa feedback yang diberikan terhadap tugas tadi. Nah, itu juga seperti yang kita persis seperti apa yang kita buat tadi di sisi dosen, itulah yang akan muncul di sisi mahasiswanya. Nah, begitulah proses sekelumit tentang penugasan dan juga pengerjaan tugas, kemudian bagaimana cara menilai dan memberikan feedback oleh dosennya sudah kita praktekkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan selalu pantengin video kita, and see you guys.